kasih Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Ibadah raya Minggu Advent ini terjadi karena dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Kita berdoa. Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita mau salam satu sama lain. Kita puji Tuhan Yesus, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita dan seluruh kehidupan kita. Dan kita mengenal Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menjamah dan memberkati kita. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan Yesus. Kami rindu Kau, kami lawan kami. Dan kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam rumah pujian kami. Haleluya.
kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita dalam pujian selanjutnya. Kita minta bergembira betapa indahnya Kau Tuhan Yesus. Di hari Natal menjelang Natal yang melahirkan Tuhan Yesus, Kau boleh bersuka-cita dan Kau hadir bagi kami. Dan kita mempersiapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di tempat yang maha tinggi, Engkau Bapa yang kami agung, dan yang kami puji selama layak puji Yesus. Dan hati kami terbuka bagi firman. Hendak selalu ada
Yesus, saya tuh rindu mendengar suara saudara bernyanyi. Sebab kalau kita ibadah, suara WL dan singer yang kedengaran sampai ke surga. Musiknya juga mantap, tapi saya rindu mendengar suara saudara bernyanyi. Katakan amin. Amin. Sebab di rumah belum tentu saudara menyanyi. Yuk kita menyanyi sama-sama sampai suara saudara terdengar. Nanti kalau saya kasih angka 5, berarti semua kita bernyanyi. Kalau angka 1, pria yang bernyanyi, 2, wanita yang bernyanyi. Ya, oke. Suara musik pelan saja supaya suara saudara bisa terdengar sampai ke surga.
kasih Tuhan Tuhan, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus. Menjelang perayaan Natal ini ya Bapa, kami rindu Ibu Rapi, kami rindu dijawab Tuhan Yesus, sehingga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berucap haleluya, amin. Saudara, pada bagian lagu yang terakhir itu siarkan di gunung, itu biasanya yang terakhir kan ada kata Al-Masih. Nah, kita sudah membahas bahwa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus ya. Jadi itu saya ganti dengan juru selamat, dengan Tuhan Yesus, Raja kita, tidak lagi Al-Masih. Bahkan di kalender Indonesia tidak ada lagi sebenarnya kenaikan Isa Al-Masih. Tertulis harusnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Saja untuk kita bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Silakan anak-anak sekolah minggu, kalau sekolah minggu kita akan baca Alkitab. Karena bacanya hanya satu perikop, saya minta kita semua berdiri, kita baca bersama-sama. Ayo anak-anak, ayo, jangan melambat-lambat. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Pujian dan penyembahan semua sudah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah di awal ibadah kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam pesan-pesan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial. Jangan biarkan hamba-Mu berbicara dengan kuat gagah dan hebatnya hamba. Jangan biarkan hamba berbicara dengan kefasihan manusia berbicara. Biar Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut mengambil alih pemberitaan firman Tuhan dalam 30 menit ke depan. Tuhan memberkati engkau. Buka hatimu sebesar-besarnya dan terima kebenaran ini di dalam hatimu untuk menjadi bekal mengakhiri tahun 2004 dan masuk ke tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika saya ditakbiskan menjadi pendeta, kemudian saya balik ke keluarga saya. Keluarga saya bercanda, tapi saya menangkap agak sedikit nyinyir, Bapak Ibu. Ya, karena mereka tahu latar belakang saya. Oh, sekarang kok jadi pendeta. Dulu saya tidak suka dengan perkara-perkara rohani. Saya tidak suka dengan gereja, dan saya tidak suka membicarakan tentang Tuhan. Sampai saya lulus kuliah. Jadi saya tidak suka. Tapi Tuhan membawa saya ke satu perjalanan yang cukup panjang, sehingga tahun 1999, jadi itu 25 tahun yang lalu, ya saya ditakbiskan dari PDP, pendeta pembantu. Kemudian 2003, 4 tahun kemudian, pendeta kontrak supit, ya dari GPI Rem meminta saya untuk dilanjutkan, dilantik sebagai pendeta muda, dan sampai hari ini saya melayani tidak pernah putus-putusnya, ya, memberitakan firman Tuhan baik di gereja maupun di kantor tempat di mana saya bekerja. Kerinduan itu begitu besar, membagikan kebenaran kepada orang lain. Nah, ketika saya balik ke keluarga saya dengan status yang baru itu, ya, mereka dengan nada nyinyir, ya, mereka berkata, pendeta nih jadi penjahat, ya, kadang-kadang dimaki-maki, ya. Jadi orang baik kemudian dilanjutkan kebaikannya itu sampai jadi pendeta, mereka pun nyinyir, ya, bercanda, tapi buat saya kurang baik, ya, ketika mengucapkannya dengan nada-nada seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian adik saya mengatakan kepada saya, kok, ya, adik saya panggil saya kok, yang penting kan bukan pendetanya, tapi perbuatan baik. Yang penting itu perbuatan baik. Ya, kemudian cici saya juga mengatakan hal yang sama. Sekalipun engkau jadi pendeta, sekalipun engkau jadi pastor atau jadi apapun rohaniwan yang ada, tapi yang penting adalah perbuatan baik. Dan saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang sudah lama, ketika diperkenalkan tentang kasih karunia, anugerah
yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, mereka tidak langsung bisa menerima sepenuh hatinya. Ya, seolah-olah ini tidak cukup. Harus ada usaha dari kita. Harus ada upaya yang memenuhi standar yang tinggi supaya aku bisa menggabungkan antara imanku kepada Juru Selamat serta usahaku sebagai paket yang bisa menyelamatkan kita. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Amin. Perbuatan baik adalah konsep seluruh agama. Lakukan usahamu sebaik-baiknya berdasarkan tuntunan dari kitab suci yang ada di dalam agama masing-masing. Lakukan perbuatan baik, maka mereka berkata, itu yang akan menjadi dasar penghakimanmu. Apakah engkau akan diterima oleh Tuhan masuk surga, atau engkau tidak cukup berbuat baik dan engkau bisa dimasukkan ke dalam hukuman, ke dalam neraka. Jadi perbuatan baik ini menjadi dasar seluruh agama. Kristen tidak menggunakan dasar itu, dan ini menjadi aneh, sehingga orang-orang Kristen pun, karena Kristen just only one, sendirian, agama itu begitu banyak, pemikiran orang-orang Kristen pun seringkali terkontaminasi. Ya, pemikiran orang Kristen pun seringkali terbawa terkontaminasi dengan mereka yang diseberat. Benar juga mereka kan melakukan perbuatan baik, beramal banyak, beribadah banyak, berdoa banyak, melakukan ini, melakukan itu, maka itulah yang bisa menjadi lebih penting dari sekedar terima. Tapi kekristenan mengajarkan kepada saudara, terutama di bulan Desember ini, Yesus datang karena saudara tidak akan sanggup dengan usahamu, dengan upayamu, dengan perbuatan baikmu. Saudara tidak akan sanggup untuk menjangkau surga. Surga terlalu jauh, surga terlalu mulia untuk dijangkau oleh saudara yang punya tendensi, kecenderungan hari-harimu ingin berbuat jahat. Lalu saudara mulai bertarung dengan pemikiran tentang perbuatan baik. Dan hari ini saya mau cerita tentang dua hal. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang pertama, karena perbuatan baik tidak dapat menghapus dosamu di masa yang lalu. Sebaik-baiknya engkau lakukan di masa kini, engkau punya dosa di masa lalu. Dan perbuatan baik tidak bisa menghapus dosamu di masa lalu. Nah, kemudian berlaku satu ketentuan, ketetapan Tuhan yang saudara mestinya tidak boleh berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tuhan katakan ketika masih ada dosa di masa lalu, upah dosa adalah mati. Bila ku renungkan hidupku ini, apabila ku renungkan hidupku ini, apa jadinya hidup ini tanpa Yesus datang ke dunia ini. Apa jadinya saudara? Saudara melakukan satu usaha yang saudara lakukan, tapi tidak menyelesaikan dosamu di masa yang lalu. Amin. Berikan kemuliaan bagi kita. Seorang anak muda, Bapak Ibu, ketika anak ini masih muda, dia melakukan berbagai kejahatan di masa muda. Narkoba, konsumsi,
obat-obat terlarang, dan akhirnya dia juga menjadi seorang pembunuh. Karena apa yang dilakukan itu dia dikejar oleh polisi. Karena dia dikejar oleh polisi, dia tahu persis bahwa kejahatan ini akan menghadapi satu pengadilan. Polisi kejar anak muda itu, dan anak muda ini berlari sejauh-jauhnya agar polisi tidak menemukan anak muda ini. Dia pergi jauh di tempat yang sangat jauh dengan harapan dia tidak tertangkap, sehingga tidak ada penghukuman. Dia bisa lari dari hukuman. Saudara, 30 tahun anak muda ini tinggal di kota yang begitu jauh, dan polisi tidak berhasil menangkapnya. Dan ketika dia tiba di kota yang baru itu, di tempat yang sangat jauh itu, pemuda ini mempunyai komitmen yang begitu kuat untuk meninggalkan kejahatan. Dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Artinya dia mempunyai satu komitmen tentang pertobatan, meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Dia berkeluarga, Bapak Ibu. Dia baik terhadap istrinya. Dia baik terhadap anak-anak. Dan dia juga baik terhadap tetangga-tetangga sebelah kanan dan sebelah kirinya. Bahkan di dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, dia hadir di sana dan menampilkan sosok orang yang sangat baik, sehingga bukan keluarganya saja yang tahu bahwa dia memang orang baik, tetapi masyarakat luas pun mengetahui dia ini orang baik. 30 tahun kemudian polisi bisa tangkap orang ini. Dia ketemunya sampai di kota ini, dan pemuda ini membela diri dan berkata, aku memang pernah melakukan kejahatanku di masa yang lalu, tapi aku sudah menebusnya dengan perbuatan baik selama 30 tahun. Polisi berkata, tapi persoalan masa lalu tetap harus diselesaikan dan harus dipertanggungjawabkan. Lalu pemuda ini mengelak, mencoba memberontak dan berkata, Pak polisi, Bapak bisa tanya kepada istri saya bagaimana saya hidup. Dia tanya kepada istrinya. Istrinya mengatakan, suamiku suami yang betul-betul baik. Bapak polisi juga bisa tanyakan kepada anak-anakku bagaimana aku hidup selama 30 tahun di kota ini. Tanya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berkata, papaku berbeda dengan papa teman-temanku. Papaku begitu baik, dan sepanjang aku dididik oleh papaku, aku dididik dengan baik, bahkan tidak pernah sekalipun aku dipukulnya oleh papaku. Papaku orang baik. Lalu pemuda ini melanjutkan, kalau Bapak kurang yakin dengan apa yang ada di dalam keluargaku, mungkin karena dia istriku, mungkin karena dia anak-anakku, maka mereka berkata aku ini baik. Pak polisi bisa berkata kepada semua orang yang ada di kota ini. Pak polisi menemui beberapa anggota masyarakat dan menanyakan tentang pemuda ini, yang tentunya sudah tidak muda lagi karena sudah 30 tahun. Dan masyarakat banyak berkata, dia orang baik. Apa yang dilakukan oleh polisi? Diborgolnya kata orang, dibawanya untuk mendapatkan pengadilan.
Dan tentunya ada satu penghukuman di sana. Amin. Jadi perbuatan baikmu sekarang ini tidak bisa menutupi dosamu di masa lalu. Dan ketika engkau mati tanpa juru selamat, penghakiman itu tetap datang kepadamu. Dan upah dosa, pasalnya ada pasal terhadap dosa, upahnya maut, kematian, kekal. Kematian kedua kalinya, saudara mati secara fisik, kemudian saudara mati secara roh di dalam api neraka yang kekal, Bapak, abadi selama-lamanya. Yesus datang untuk menawarkan, Bapak, ketidakmampuan saudara secara sempurna untuk meraih surga. Dia datang dari surga, dia punya kuasa surga, dia mengerjakan sesuatu yang mendatangkan maut bagi kita. Dia mengalahkan maut itu, kemudian dia balik dengan tubuh kemuliaannya, dan dia menawarkan sesuatu bukan sekedar kuasa Tuhan, tetapi dia menawarkan sesuatu tentang akar daripada dosa, yaitu maut. Dia mengalahkan maut. Kalau saudara masih mempertimbangkan lagi, ya boleh saja Pak ada cerita seperti itu, tapi aku tetap meyakini perbuatan-perbuatan baik ini masih tetap lebih penting daripada itu. Mana yang lebih pintar, kamu atau Tuhan? Tuhan lebih tahu keadaanmu. Sehebat-hebatnya kamu gak bisa untuk menyelesaikan persoalan dosamu. Kita bukan cuma orang berdosa, tapi kita punya hayat hari ini adalah hayat maut. Hayat yang akan membawa kita kepada maut kalau kita tidak menerima dengan sepenuh hati. Seorang pribadi yang sangat mempesona yang turun dari surga, dia tidak berkata banyak, dia hanya berkata 2 kalimat, sudah selesai. Sudah selesai kekhawatiranmu akan maut. Sudah selesai pergumulanmu tentang keraguan-raguanmu, apakah kalau aku hari ini mati aku masuk surga. Sudah selesai. Kalau engkau hanya menjulurkan tangan, menangkap tangan sang juru selamat, semuanya selesai. Tapi ada banyak orang berpikir masa sih keselamatan begitu mudahnya. Lalu saudara mencoba mencari jalan untuk berbuat baik, beramal, ke gereja sebanyak-banyaknya. Tapi apapun yang kamu lakukan, sekalipun itu dalam koridor kekristenan, kalau engkau kerjakan tanpa iman, engkau ke gereja tapi engkau tidak beriman, rutinitas saja ke gereja, engkau berdoa, memang engkau berdoa, engkau duduk di samping daripada ranjangmu dan engkau mengambil sikap doa, tapi waktu berdoa Tuhan melihat apakah dasar imannya ada, ataukah hanya sekedar berdoa asal ucap tapi tidak ada rasa apa-apa terhadap Tuhan. Ketika iman itu tidak ada, apapun yang engkau kerjakan sekalipun itu baik dan mulia di hadapan manusia, memuji Tuhan bukankah baik, membawakan firman bukankah baik, apapun yang kamu kerjakan, kalau engkau kerjakan hanya berdasarkan dirimu sendiri, tidak engkau hubungkan dengan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tidak ada iman di sana, maka Tuhan berkata, dan ini betul-betul sangat tegas, Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin. Bukan dipertimbangkan tanpa iman karena engkau telah berdoa 1 jam, yang dipertimbangkan kemungkinan aku bisa menerima itu. Tuhan tidak pernah katakan itu.
engkau doa 5 menit, 10 menit, tapi penuh dengan iman, itu menggetarkan hati Tuhan. Bukankah banyak orang datang kepada Tuhan ingin menyentuh tangannya, tapi tidak menyentuh hatinya? Karena di tangan Tuhan ada berkat, di tangan Tuhan ada kesembuhan, di tangan Tuhan ada kemakmuran, ada kekayaan. Karena Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu adalah bicara tangan Tuhan yang turun memberkati engkau. Kadang-kadang kita lupa, hati Tuhan terluka pada waktu kamu datang kepada Tuhan, memandang tangan Tuhan, tapi tidak peduli dengan hati Tuhan. Cukup engkau datang dengan iman, hati Tuhan disenangkan. Apapun yang kau kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan iman yang benar. Iman itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Ada orang berdoa tidak terhubung dengan Tuhan, sekedar terhubung dengan jiwanya. Kalau aku nggak berdoa, aku nggak bisa tidur nyenyak. Aku doa dulu dah, doa, tapi tidak terhubung dengan Tuhan. Iman menghubungkan engkau dengan Tuhan. Ketika engkau mau berdoa untuk tidur malam dengan iman, mungkin bukan sekedar kata-kata yang sederhana yang keluar dari mulutmu. Mungkin engkau bisa mencucurkan air mata. Betapa indahnya hari ini sudah aku lalui. Dari aku bangun pagi, siang, sore, kemudian ada banyak berbagai aktivitas, dan aku masih sehat. Dan sebentar lagi aku mau tidur, dan aku tahu semuanya itu bukan karena keluarga kami, tetapi oleh penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, begitu terhubung dengan Tuhan. Doamu menjadi doa yang penuh arti, dan engkau tidur dengan sangat kenyang. Dan ketika engkau tidur, berkat-berkat Tuhan mengalir di sana, karena engkau menutup harimu dengan doa yang penuh dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Karena perbuatan baik saudara tidak bisa memenuhi standar surga. Orang kalau masuk surga kan harus ada standarnya. Oke, saya mau pakai standar perbuatan baik saya. Ya boleh, kamu pakai standar perbuatan baikmu. Kamu renungkan baik-baik. Seberapa hebat kamu bisa berbuat baik mencapai standarnya Allah, standar adil dan benarnya Allah. Kalau engkau bisa capai itu, kalau engkau bisa mendapatkan kebaikan yang standar seperti itu atas usahamu, engkau tidak perlu juru selamat. Engkau tidak perlu juru selamat, karena engkau bisa berkata, aku bisa. Dengan perbuatan baikku, aku bisa memenuhi standar adil dan benarnya Allah. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa kerjakan itu, termasuk Madam Teresa. Dia begitu hebat, tapi masih ada dosa di dalam dirinya. Karena Alkitab begitu, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Madam Teresa itu binatang atau manusia? Kalau dia manusia, dikatakan oleh Alkitab semua manusia sebaik apapun sudah jatuh di dalam dosa. Dan sesedikit apapun dosa yang ada di sana akan cukup membawa ia untuk ke tempat penghukuman yang Allah sediakan. Kenapa dosa harus dibawa ke sana, Pak? Karena dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Neraka adalah tempat di mana manusia dan malaikat yang memberontak kepada Allah akan ada di sana. Saya mau kasih contoh, Bapak Ibu. Alkitab kasih tahu, Alkitab yang kasih tahu. Kebanyakan kita ini kebanyakan kita, hati kita belum tentu terikat kepada Tuhan. Hati kita lebih banyak terikat kepada dunia. Kita boleh jadi pendeta, ketika nilai-nilai dunia itu masuk, pendeta pun bisa bertengkar. Ada aset di sana, ada tahta di sana, ada harta di sana, ada wanita di sana.
Ada orang kaya di Alkitab, kerinduannya sama seperti kita semua di tempat. Buat apa sih kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, tapi kematianmu akan membawa kamu ke neraka? Lebih baik kita memilih, kalau boleh memilih. Sepanjang hidupku mungkin aku tidak terlalu berhasil, mungkin aku menderita, tapi kalau pilihan itu ada, lebih baik pada waktu aku mati, aku masuk surga. Ya kan? Sehebat-hebatnya perayaan kita di dunia, paling banter 80 tahun, tapi itu adalah kekekalan. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Saudara akan ada di sana selama-lamanya. Orang kaya ini punya cerita, dan cerita orang kaya ini menjadi cerita gambaran tentang kita, betapa terikatnya kita ini dengan Mamon. Mamon adalah musuh utama Tuhan. Orang kaya ini bilang, Tuhan, bagaimana caranya aku masuk surga? Bukankah cerita ini menjadi cerita yang saudara sering dengar? Orang kaya, dia orang baik. Saudara belum tentu orang kaya, dan saudara belum tentu baik. Tapi orang kaya ini adalah orang yang baik, sehingga dengan kebaikannya dia punya hope, dia punya harapan bahwa aku bisa masuk surga. Aku kan orang baik, dan memang dia orang baik. Dari mana Pak Pendeta tahu dia orang baik? Dari percakapan antara orang kaya ini dengan Yesus. Orang kaya ini datang dengan kerinduan yang sama persis dengan saudara. Kalau aku mati, pikirkan itu. Saudara mau tidak pikirkan, kematian akan datang. Kalau aku mati, aku mau masuk surga. Orang kaya datang dengan hati yang sangat terbuka pada Yesus. Dan dia datang, Guru, bagaimana supaya aku bisa masuk surga? Bukankah ini pertanyaan yang sangat penting bagimu? Dan saudara belum tentu mau terbuka sama Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa masuk surga? Kadang-kadang kita sudah merasa aman dengan menjadi Kristen. Kita sudah merasa aman dengan sering ke gereja. Tapi orang kaya ini tidak. Dia tetap hati nuraninya bekerja baik. Dia merasa ada sesuatu yang aku harus pastikan lagi. Dan ini menjadi penting. Saudara harus pastikan lagi ini. Orang kaya ini datang, bagaimana caranya masuk surga? Langsung Yesus mengatakan tentang perbuatan baik. Dan saudara bisa kaku. Saudara tidak seperti dia. Dia orang yang sangat baik. Jangan membunuh, Yesus sudah lakukan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini. Orang kaya ini begitu baik. Dia mengatakan semuanya sudah aku lakukan, tapi Tuhan tahu. Tapi hatimu tidak ada padaku. Mulutmu boleh berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tahu engkau tidak pernah mengasihi Tuhan. Orang kaya ini sudah menjawab dengan baik apa yang Tuhan tanyakan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Dan dia sudah menjawab dengan sempurna. Saya sudah lakukan semua. Bukankah ini perbuatan baik? Tapi Yesus tidak melihat apa yang aku ucapkan. Yesus melihat hati anak muda ini. Langsung dia berkata, aku tahu engkau tidak pernah totali ikut saya. Engkau tidak pernah sungguh-sungguh 100% ikut saya. Dan mengucapkan satu kata-kata yang menjadi penghalang hati orang ini. Aku tahu kamu punya banyak harta. Bukankah harta di surga jauh lebih berharga daripada hartamu? Dia tahu itu. Dia tahu itu. Bahwa harta di surga jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Bahwa hatinya tidak terikat kepada kerajaan surga. Hatinya terikat kepada hartanya. Yesus bilang, cuma seluruh hartamu bagikan kepada orang banyak. Kalau Yesus hanya berkata seperti itu, kita bisa pergi saja. Pergi
hartamu kembali lagi kepadaku, aku akan kasih kerajaan surga. Nggak mau. Apakah saudara lebih hebat dari orang kaya tadi? Kalau saudara memang lebih hebat, dan pastikan saudara akan lebih hebat, saudara nggak perlu juru selamat. Saudara tidak perlu juru selamat, karena saudara bisa tak menerima tantanganmu. Kalau cuma sekedar mengasihi sesama, tapi sesama itu istrimu, kamu bisa. Kalau cuma sekedar mengasihi sesamamu, tapi sesamamu anakmu, kamu bisa. Tapi seberapa besar kapasitas kemampuanmu mengasihi istrimu, mengasihi anakmu terhadap tetanggamu? Nah, perintah Tuhan jelas sekali tentang kebaikan. Kasihilah musuhmu, bukan tetanggamu. Musuhmu kasihi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terhadap tetangga yang tidak bermusuhan saja kita nggak bisa mengasihi dia dengan standarnya Allah. Allah menetapkan standar yang lebih tinggi lagi, dan Allah tahu kenapa dia perlu datang. Dia perlu datang karena kalau tanpa dia semua manusia akan menuju kepada kebinasaan. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah tangkap dengan jelas Alkitab yang mengatakan bahwa dosa tidak bisa ditutupi dengan masa depan yang kau sudah lakukan dengan berbuat baik. Sehingga konsep timbangan tadi Bapak Ibu, agama menggunakan konsep timbangan. Pada waktu engkau mati, engkau akan ditimbang kebaikanmu berapa, kejahatanmu berapa. Kejahatanmu 5% saja, 95% engkau baik, 5% saja sudah cukup untuk Tuhan berkata, kamu tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ada kenajisan 5%. Makanya Yesus datang. Kalimat kuncinya adalah penebus dosa. Kalau dosamu ditebus yang 5% pun selesai. Dia satu-satunya penebus dosa. Banyak Tuhan yang kamu boleh pilih, tapi banyak Tuhan yang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi Tuhan kita, dia datang dalam tubuh dosa, tapi dia tidak berdosa. Lalu kita bertanya, who is he? Siapa dia? Kok ada manusia dalam tubuh dosa tapi dia tidak berdosa? Apakah dia seorang nabi? Semua nabi berdosa. Nabi itu levelnya baik dan saleh, tapi ada dosa di sana. Apakah dia seorang maha guru? Nikodemus adalah profesor dan bidang religius, dia guru agama, tapi dia berdosa. Hanya satu dari miliar tahun manusia yang pernah ada di bumi, hanya satu sampai hari ini, Yesus namanya. Manusia yang tidak tersentuh dosa, sehingga dia tidak tersentuh maut. Dia masuk ke dalam alam kubur bukan untuk berperang melawan maut. Dia melintasi maut, karena maut bukan musuhnya dia. Dia hanya melintasi maut. Maut tidak berdaya. Dan hari ini kabar baik dan kabar benarnya bagi Anda yang menjadi Kristen. Bangunlah iman itu terhadap kelahirannya, terhadap kematiannya, terhadap kebangkitannya, dan terhadap kenaikannya ke surga. Satu paket yang lengkap, yang membuat hari ini saudara berkata, tidak ada yang lain di dalam agama pun di dunia ini. Bukan persoalan karena kita ada di gereja kita membicarakan ini. Saudara keluar dari sini pun saudara temukan pelajari semua agama. Tidak ada yang menyelesaikan dari atas ke bawah, kemudian sampai ke bawah lagi ke alam maut, kemudian dia bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara tubuhmu masih begini, tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Dengan tubuh kemuliaan ini, kemudian dia tunjukkan terlalu banyak saksi yang dia temukan, orang-orang yang dia temukan, termasuk Thomas. Thomas tidak percaya akan kebangkitan,
Tapi ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus datang dengan begitu baik hati, harusnya Yesus bisa juga tidak datang, lu gak percaya, lu binasa. Tapi semua orang yang tidak percaya hari ini Yesus berkata, ada yang mengeraskan hati, ada yang menerima. Thomas ketika ingin melihat bukti itu, dia cucukkan jarinya ke lubang bekas batu di lambungnya. Ketika dia cucukkan, apa yang dia katakan? Langsung dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Pada waktu Yesus jadi manusia dengan tubuh dosa, tidak pernah terucap kata-kata itu oleh orang. Yesus hanya dianggap sebagai manusia dan guru yang bijaksana, guru dari Allah. Tapi ketika dia melihat kebangkitan itu, dia langsung berkata, ya Tuhan dan Allahku. There is not God in the world, just only Jesus. Tidak ada Tuhan di dunia kecuali Yesus, juru selamat manusia. Tahun silih berganti, Natal selalu datang tiap tahun, mengingatkan saudara untuk bertobat kepada Tuhan, memperbaiki iman saudara. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati, damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tetesan air di mata. Sudah terima Yesus sungguh-sungguh di bulan Desember, masuk di tahun 2025. Lakukan yang jauh lebih baik dari apa yang kamu lakukan di 2024. Kerjakan sesuatu dengan iman yang betul-betul engkau pastikan bahwa engkau sedang beriman, bukan sedang menjalankan status kekristenan. Menjalankan status kekristenan bukan hal yang sulit, tapi menjalankan itu dengan iman itu persoalannya tidak mudah. Sehingga Yesus berkata, ketika aku datang kedua kali, aku menemukan banyak orang Kristen yang memuji aku, banyak orang Kristen yang menyembah aku, tapi aku tidak menemukan iman di bumi. Masih adakah iman di bumi? Hari ini saudara jangan memutar perangkap dengan iblis bahwa aku sudah rajin ke gereja cukup, aku tidak meninggalkan doa malam cukup, ya aku pun sudah melakukan ini, aku sudah. Itu iblis bilang cukup. Ya, yang iblis takut adalah ketika aku mulai berlutut dan meneteskan air matamu. Itu iblis takut. Dan dia ngeri lihat saudara, karena kau akan terhubung dengan Tuhan. Dan ketika engkau terhubung dengan Tuhan, maka tahun 2025 paranormal boleh berkata tahun yang lebih buruk. PPN naik 12%. Ya, kondisi 2025 tidak lebih baik dari 2024. Tapi berjalan dengan Tuhan dengan dasar iman, maka ada kemustahilan di sana. Amin. Saudara bukannya tambah miskin dalam kondisi yang serba sulit itu. Saudara bisa terheran-heran. Saudara bisa bertambah kaya. Karena cara Tuhan adalah cara yang bekerja dengan maksimal melalui iman. Jangan melihat apa yang ada di 2005, tapi lihat Tuhanmu tidak pernah berubah. 2024 kamu abaikan Tuhanmu, tapi 2025 kamu undang Dia untuk berjalan bersama-sama di bulan Januari, Februari, Maret. Jangan berhenti di April, teruskan sampai Desember, karena waktu ini berlalu begitu cepat. Sisa waktu kita sudah tidak banyak. Kita arahkan fokus kepada Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk ada di tempat ini, karena pesan ini adalah pesan pergumulan hamba-Mu di hadapan Tuhan, untuk hamba sampaikan kepada umat Tuhan dimanapun. Bahkan biarlah kami berpaling kembali kepada juru selamat kami, Yesus namanya,
nama di atas segala nama, yang bukan hanya sebagai gelar nama di atas segala nama. Dialah yang mempunyai surga, dialah yang mengalahkan maut, dialah yang menjanjikan di mana aku berada, kamu akan berada di sana. Manusia berjanji, manusia mengingkari, Tuhan berjanji menepati. Kita nantikan waktu yang indah bertemu dengan Tuhan. Hamba mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan kemuliaan